Oke, sudah recording in progress. Nanti kalau untuk yang pelajaran tadi, Mas Rian, di perubahan kata kerja tadi, yang jadi amnida, amnika gitu, nanti kalau bingung, nanti tak kirimin kayak ada tautan. Mas bisa nonton itu, ada satu video yang pernah aku buat tentang perubahan bentuk itu. Nanti bisa ditonton. Ah, ah. Nah, sekarang yang subjek dengan predikat ini. Di bahasa Indonesia, itu ada istilah gini, teman makan. Ini kebetulan nggak ada teman makan teman ya, kalimatnya cuma pendek nih. Laki-laki bermain, guru membaca, siswa menyimak. Istilahnya kalau di bahasa Indonesia, kata teman, laki-laki, guru, siswa ini adalah sebagai unsur S namanya, unsur subjek. Makan, bermain, membaca, menyimak disebut dengan unsur P, predikat gitu. Bagaimana dengan Korea? Sama, teman, bahasa Koreanya 친구, makan, 먹습니다. Laki-laki, 남자, bermain, 놉니다. Guru, 선생님, membaca, 읽습니다. Siswa, 학생, menyimak atau mendengar, 듣습니다. Lebih tepat, lebih Jayon Sropke-nya, naturalnya bacanya 듣습니다. Nah, sama kan? Tapi ada unsur yang tidak ada di dalam bahasa Korea. Namanya apa? Unsur penanda subjek. Ini yang berwarna merah ini. Ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Di Korea itu ada. Makanya ini nomor satu jadinya 친구 ga 먹습니다. 남자가 놉니다. 선생님이 읽습니다. 학생이 듣습니다. Oke, gimana Mas Rian? Bisa? Pelan-pelan aja, Ah, ah, pelan-pelan aja mengikuti. oke. Nanti saya ulang-ulang lagi. Yang penting tahu jadi ada unsur penanda objek subjek yang tidak ada gitu ya di dalam bahasa Indonesia, tapi di bahasa Korea. Iya, ada. Mm-mm. Cuman yang bikin bingung kenapa jadi berbeda-beda ya, Sam. Ah, karena Contoh aturan nomor 1, 2 sama 3, 4. Gitu. oke, karena di dalam bahasa Korea itu selalu ada aturan gini. Ini katanya berakhiran vokal atau berakhiran konsonan gitu. Jadi nanti kalau berakhiran vokal ditambah apa, kalau akhiran konsonan ditambah apa gitu. Itulah karakteristik di dalam bahasa Korea. Kalau bahasa Inggris itu misalnya gini, kalau kita bikin kalimat selalu pertanyaannya gini. Subjeknya ini subjek orang pertama, kedua atau ketiga gitu. Karena nanti kata kerjanya nanti kan ngikutin perubahan ya. Subjeknya itu kan kayak misalnya they go kayak gitu. I go. Tapi kalau he he goes gitu kan. She goes kayak gitu. Jadi kata kerjanya mengikutin mengikutin si unsur subjek gitu kan. Kalau bahasa Korea tidak begitu. Bahasa Korea itu cuma kata bendanya itu akhirannya konsonan atau vokal, lebih simpel. Jadi cuman yang dipermasalahkan cuma itu toh. Akhirnya vokal apa konsonan sih? Akhirnya vokal atau konsonan udah gitu doang. Gitu ya. Oke. Nextnya, nah ini tadi lanjutannya. Penanda subjek itu ada dua. Ada i, ada ga. Kalau bendanya berakhirannya konsonan, ditambahnya i. Kalau vokal, ditambahnya ga. Makanya nomor satu sampai nomor 4 ini kata bendanya akhirannya konsonan. Eng, eng, m, semua kata benda berakhiran konsonan itu g, d, b, s dan seterusnya itu tambahnya i. Kalau kata bendanya akhirnya vokal ditambahinnya gah gitu ceritanya. Makanya dongsengi, haksengi, sonsengmimi, sarami gitu loh. Oke, boleh dibaca dulu Mbak Esti, boleh Mbak Esti? Eh, yang mana, Sam? Nomor satunya ini Mbak Esti. Ah, 동생이. Mhm. Terus, tuh. Sampai 12. Mhm. Ah, 동생이.
학생이, 선생님이, 사람이, 친구가, 어머니가, 아버지가, 남자가, 여자가, 제가, 내가, 네가. 네, 니가 잘했어요. 러시시, 동생이, 학생이, 선생님이, 사람이, 친구가, 어머니가, 아버지가, 남자가, 여자가, 제가, 내가, bener Sam? hmm, 내가, jadi kamu membacanya bunyinya itu K, bukan K, tapi G. 남자가, oh enggak. 아버지가, 어머니가, 친구가, 여자가, 제가, 내가, 니가. Jangan jangan K ya, bukan K ya, bunyinya G. Oh nih Sam. Hmm, 잘했어요. Vivi, boleh dibaca Vivi sih? Sam, agak ribut ya, Sam ya. Oke, Maaf ya, gimana? Sam. Nih, 동생이, 학생이, 선생님이, 사람이, 친구가, 어머니가, 아버지가, 남자가, 여자가, 제가, 내가. 11-12 agak nggak bisa saya bedanya, Sam. oke. Nega. Eh, karena E-nya ini sulit untuk dibedakan, makanya nomor 12 ini untuk kamu bacanya niga. Makanya aku nega, niga gitu. Nah, ini nanti Nega. saya kirimkan ke grup. Jadi kalau buat yang belum tahu artinya, ini ada di bawahnya kan? Artinya. Nih, damen selanjutnya. Ini ada latihannya sedikit. Eh, siapa ini? Dila, boleh Dil? Nomor satu, Dil, gimana Dila? Saya 저는, membaca. Bahasa Koreanya gimana? 저는 읽습니다. Apa? 저는, pakai 저는 apa jika ya, Sam? Jega loh kakak. Kan penanda subjek adalah iga. 제가 읽습니다. Nomor duanya? 제가 씁니다. Tiga? 동생이 먹습니다. To. Lagi. 동생이 먹습니다. Nomor empat. 동생이 마십니다. T. Oke, di sini adalah jega ya, saya. Jega gitu, ini sama. Kemudian dongsengi. Dongsengi, gini ya. 다음. Mas ini, Mas Rian mau coba? Ngeblank sih, Sam. Eh, Apa? eh, eh. Kalau saya masih ngeja sih bacanya. Oke. Oke. Bacanya yang ini gimana nih bacanya yang ini? Yo. Yo, Mhm. terus ja, Yoja. Tambahannya apa? yoja, yoja pakai ini, pakai ga. 잘했어요. Bener nggak? 여자가. 음. Yojaga. Terus itu eh 공. gung, 어허. gung, 부. bu, 어허. gung, 함. bu, ham, ni, 니. 다. ga, nida. 아아. Hmm. 공부합니다. Gongbu hamnida. 여자가 Gongbu 공부합니다. hamnida. Hmm. Nomor 6-nya? Eh, 6. nam, nam jaga, Oh, oke. Gong. gong, bu, ham, nida. 네, 잘했어요. Oke. Lanjut lagi.
Kita ke Eko. Boleh Eko baca nomor 78 ya? 선생님이 가르칩니다. 선생님이 가르칩니다. Nomor 8-nya? 아버지가 일합니다. Nih, 아버지가 일합니다. 아버지가 일합니다. Nih, oke. Sekarang eh, ada pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, tadi untuk penanda subjek, ini kan kita nambahinnya itu partikel ini ya, partikel iga, betul? Tahu nggak kenapa disebut dengan partikel? Eh, Kenapa menyebutnya sebagai partikel? Kenapa bukan kata gitu? Kata, penanda subjek gitu. Kenapa kok istilahnya partikel gitu loh? Karena penempatannya ditempel di kata lain. Betul. Dia disebut partikel itu karena dia tidak berdiri sendiri. Dia harus ditempelkan begini nulisnya. Ditempel, ditempel. Makanya istilahnya partikel. Di bahasa Indonesia itu salah satu partikel. Namanya adalah lah misalnya. Contohnya apa? Pergilah. Nggak usah diterusin jadi nyanyi pergilah kasih ya. Pergilah kayak gitu. Lah itu namanya istilahnya apa ini? Lah ini. Lah ini adalah partikel. Kenapa? Karena dia nulisnya nggak bisa dipisah. Dia harus ditempel. Makanya kalian kalau misalnya membaca bahasa Korea, buku bahasa Korea kan partikel. Wah, udah langsung nih. Oh, ini tulisan ditempel gitu loh di sebelah kiri. Gitu ya. Nih, cari saya. Kita masuk ke unsur yang berikutnya. Unsur yang berikutnya itu kita mengenal ada yang namanya objek. Tadi kan namanya subjek predikat gitu ya. Subjek predikat. Nah, ini ada objek. Kita lihat nih. Teman makan teman. Oh, teman makan durian. Kata durian ini di adanya di tengah. Lihat nih. Adik makan gudeg. Di bahasa Koreanya dia ada di tengah. Gudegel. Laki-laki membaca buku. Buku ada di tengah. Buku. Perempuan menulis surat. Suratnya ada di tengah-tengah seperti ini. Pyeonjirel. Gini. Coba perhatikan ini. Durian jadinya durianel. Gudeg jadinya gudegel. Kok bisa gini? Iya, karena di dalam bahasa Korea itu ada penanda objek. Kalau tadi namanya kan penanda subjek. Penanda subjek ada iga gitu. Nah ini ada penanda objek. Penanda objek itu ada dua. Ada el, ada rel. Aturannya gimana? Berdasarkan akhirannya. Kalau akhirannya konsonan, pakai el, akhiran vokal, pakai rel. Makanya durian kan konsonan, durianel, gudeg konsonan, gudegel gitu. Tapi kalau yang lainnya ini, misalnya pyeonji, ini kan vokal nih i, pyeonji rel, gitu dia. Ini. Kemudian kata kerja itu karena di belakang ya, selalu di belakang begini, nggak boleh dipindah-pindah unsurnya. Kata kerja harus berada di belakang. Subjeknya ini ada di depan kan? Makanya kalimatnya teman makan durian. Jadinya gimana kalau bahasa Korea? Teman, durian, makan. Kalau adik makan gudeg, berarti adik, gudeg, makan. Laki-laki membaca buku, jadinya gimana, Rosi? Bahasa Koreanya apa bahasa Indonesianya dulu? Bahasa Indonesianya, laki-laki membaca buku. Urutannya jadi gimana? Laki-laki, buku, membaca. Oke. Nomor 4, Rido. Perempuan menulis surat, jadinya? Perempuan surat menulis. Oke, cari soyo. Nah, udah begitu doang. Urutannya cuma begitu, tetapi objeknya tadi karena dia digeser menjadi dipindah ke tengah, dikasih penanda objek namanya alrel gini loh. Cinguga durianel moksemnita, dongsengi gudegel moksemnita, namjaga cegel iksemnita, yojaga pyeonjirel semnita. Nih, bisa dipahamin ini istilah-istilahnya? Bisa? Oke.
Boleh dibaca dulu? Catursi mana catursi? Turu apa ya? Ayo, minggat. Halo Mas, Oke, boleh dibaca dulu Kakak Catur? nomor 1 sampai 4. teman makan durian, Hmm. Jimbuga, Yuryanel, Moksumnida. Hmm. Adik makan gudeg, Gengsengi, Bidegel, Moksumnida. Hmm. Laki-laki membaca buku, Nam Jaga, Cegel, Semnida. Iksemnida. Nam Jaga, Cegel, Semnida. Oke, yang dibaca K-nya ini ya. Ik. Terus? Iya. Perempuan menulis surat, Yo Jaga, Yonjirel, Semnida. Oh, nih cari soyo. Baca bahasa Koreanya aja, boleh dibaca VVC? Ah, oke, 괜찮아요. 그럼, boleh Satrio? Ah, Cinguga Duryana Moksemnida. Dongsengi Gudekel Moksemnida. Namjaga Cekel Ilksemnida. Stop. Bacanya gimana nih? Ah, Ik, Iksemnida. oke. Yojaga Pyeonchirel Semnida. Dek, cari soyo. Nah, ini dia. Tadi ya kan penanda objek tadi. Penanda objek itu ada dua kan? Ada el, ada rel. Kalau akhirannya konsonan tambah el, akhirnya vokal tambah rel gitu kan? Makanya cegel, bolpenel, bubble, mural gitu. Kalau akhirnya vokal tambah rel, kopirel, carel, pionjirel, kimchirel gitu. Nah, untuk akhiran vokal konsonannya ini seperti ini aturannya. Terus kalau bagi yang belum tahu artinya ada di bawah ini. Buat yang belum tahu, D, kita baca dulu. Bella boleh dibaca dulu 1 sampai 4-nya. Cegel, bolpir, bol, Bolpen. bolpen, babel, Mhm. mobil, Kemudian, mun, mural, mural, mural. Kak Rian boleh dibaca nomor 5 sampai 8-nya. Siap, Sam. Hmm. Ntar. Em, Oh, nomor 5. nomor 5. Mm-mm. Ko, Ko, pi, oh, kopi, mm-mm, rel. rel. Oh. Iya, Jadi kopi, nanti kalau rel. datang ke Korea, lihat tulisan kopi. Oh, ini berarti artinya kopi ya kan? Oh, Mm-mm. oke, kopi, rel. Mhm. Kemudian, Mhm. ja, bener ya? Ja, Betul. ja, rel. Oke. Kemudian itu, mm, mm, mm. Pion. Oh, pion. Heeh. Pion, jirel. Oke. Kemudian dim, dim jirel. Oke. Cari soyo. Dek. Kopi rel. Cha rel. Pyeonji rel. Pion. Kimchi rel. Oke. Karena apa sudah mulai malam aja kan? Kelasnya akan kita akhiri. Tapi sebelum itu kita ada sesi untuk mari menggalau ini. Coba perhatikan ini dulu. Bolehkah kalimat bahasa Korea dibolak-balik, Mbak Esti?
Kayak kalimatnya gini nih, Jega babel moksemnida. Diubah menjadi babel jega moksemnida. Secara literasi sebenarnya tidak boleh, Sam. Itu menurut yang saya pelajari, sebenarnya dibolak-balik itu nggak bisa. Tapi Mhm. realitanya yang saya gunakan sehari-hari, itu malah kadang subjeknya itu diletakkan paling belakang kadang. Dibolak-balik, jadi senyamannya. Oke, jadi sebenarnya kalau jawabannya boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Oh, boleh. Jawabannya adalah boleh. Ah, Bukan karena sehari-hari kita memang makainya dibolak-balik. Karena di hmm, dalam kalimat tulis pun boleh dibalik seperti ini nggak masalah. Nah, oke. biasanya bentuk yang dibalik begini karena dia mau menekankan kata yang diduluan, yang didulukan itu. Nah, baru cuma. Kayak gitu. Jadi secara ilmu linguistiknya itu memang diperbolehkan secara Hmm, linguistiknya. Yang penting ya. apa? Yang penting adalah kata kerjanya itu, dongsanya ini harus di belakang. Itu toh kan aturannya. Ya. Hmm. Ya, baik. Maksudnya. Kemudian nomor dua nih. Nomor dua. Rosi, bolehkah partikel subjek dihilangkan? Jega babel moksemida menjadi J babel moksemida. Nggak boleh. Betul. Jawabannya adalah tidak boleh. Apakah partikel subjek dihilangkan? Boleh, nggak boleh? Tidak diperbolehkan. Kenapa nggak boleh dihilangkan? Kalau dihilangkan nanti artinya berbeda. Contohnya begini, kalau Jega babel moksemnida, saya makan nasi kan? Diubah menjadi J babel moksemnida. Berarti ini artinya apa? Makan nasiku, kan gitu jadinya. Karena dia akan terjadi pergeseran arti. Dila, nomor tiga. Bolehkah partikel objek dihilangkan? Wir. Nggak boleh, Sam. Jawabannya adalah Nggak boleh. tidak boleh. Secara linguistik, kalau dia itu adalah bentuk tertulis, dia tidak boleh dibuang. Tetapi untuk kalimat ngomong-ngomong komunikasi sehari-hari, dibolehkan. Kalau yang nomor satu tadi, partikel subjek boleh dihilangkan? Nggak boleh. Mau nulis, mau ngomong, nggak boleh dibuang. Tapi kalau nomor tiga, apakah partikel objek dihilangkan ini boleh? Boleh. Kalau untuk kalimat ngomong-ngomong. Tapi kalau untuk kalimat tulisan, tidak diperbolehkan. Udah aturan basicnya begitu ya. Sekarang nomor 4. Rido. Bolehkah subjek dihilangkan jika babel moksemnida menjadi babel moksemnida? Ah, Where? bingung ini. Jega babel moksemnida. Jadinya babel moksemnida gitu toh. Bisa Boleh, atau tidak? bisa, Jawabannya bisa, bisa. bisa. Oke, betul jawabannya. Boleh, memang boleh dihilangkan subjek itu. Boleh dihilangkan. Tak putus dulu. Jadi kalimat di dalam bahasa Korea itu uniknya begini. Misalnya kita di dalam bahasa Korea ya, dalam bahasa Korea itu kalimat eh, subjek itu memang biasanya itu dihilangkan ketika subjeknya sudah jelas. Tadi kalimat misalnya nama saya Dharma. Kalau bahasa Indonesia begini ya, coba kita dengar versi bahasa Indonesia. Nama saya Dharma. Saya tinggal di Gwangju. Saya mengajar bahasa Korea. Saya mengajar di Sehan University. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya suka makan gudeg. Saya juga suka minum dawet. Itu kata saya ada terus sih gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Korea enggak boleh. Dalam bahasa Korea jadinya cuma gini. Nama saya Dharma. Kalau mau dilanjutkan cuma nama saya Dharma. Tinggal di Gwangju. Mengajar di Sehan University. Mengajar bahasa Korea. Belajar berasal dari Yogyakarta. Suka makan gudeg. Suka minum dawet juga. Kayak gitu jadinya nanti. Jadi subjek itu hanya muncul di pertama. Yang berikutnya nggak usah, nggak boleh memang. Makanya ketika kalian mengarang atau menulis tidak diperbolehkan untuk jonen, jonen, jonen. Semua ada jonen, 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 jonen. Itu tuh jadi kayak aneh karena bahasa Korea tidak seperti itu.
Gitu. Next, konsepnya. Bolehkah objek dihilangkan, Kakak Eko? Nggak boleh, karena jadi nggak jelas objek yang dituju atau konteks pembicaraannya itu apa, Oke, konteks secara yang di. tata bahasanya tidak boleh. Tapi kalau kita lagi ngomong-ngomong, dibolehin. Ya kan? Ya. Jadi kalau secara gramatikalnya itu memang sebenarnya nggak dibolehin gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong mah orang udah tabrak lari aja kayak gitu. Contohnya itu jega babel moksemnida ya cuman jega moksemnida gitu aja. Padahal kata moksemnida itu memang harus ada kata babnya. Jadi makanya nggak pernah ada bahasa Korea itu ngomong mogoso gitu, nggak pernah. Dan kata bab walaupun itu artinya nasi itu bisa mengacu kepada kata apapun gitu ya. Terakhir, bolehkah predikat dihilangkan? Mas Satrio? Nggak boleh, Sam. Nggak boleh, udah jelas ini ya. Karena predikat itu adalah unsur yang paling penting. Kalau dihilangkan jadi jaga bubble moksemida, jaga bubble nggak bisa gitu ya. Makanya ini tidak diperbolehkan. Nih, pelajarannya itu konsepnya cuma sampai sini aja. Ada yang mau ditanyakan? 질문 있어요? Nggak ada? Jadi itu konsep tadi itu konsep yang penting banget. Jadi harus diingat-ingat ya. Kayak gitu. Oh, ada partikel ya namanya partikel subjek. Oh, ada partikel penanda subjek, ada partikel penanda objek. Kenapa disebut partikel? Karena kalau ditulis nggak boleh berdiri sendiri, harus ditempel di sebelah kirinya. Terus tadi pertanyaan dari Kakak Rian, itu apa sih yang paling penting di dalam bahasa Korea? Tadi saya ingetin apa? Bahwa bahasa Korea itu dia itu berdasarkan apa? Kata benda ini berakhiran vokal atau konsonan kan gitu. Akhirnya vokal atau konsonan seperti itu toh. Jadi kalau vokal tambah ini, konsonan tambah ini kayak gitu. Saya itu malah 궁금해서 그러는데 STC 지금 예. 한국에서 살고 있으니까 왜 kenapa belajar lagi gitu? 솔직히 말씀드리자면 저는 우리 회사에서 Hmm, 동역사 다니고 있습니다. hmm. 근데 어디? 한국어, 어, 섬유, 섬유 회사요. 섬유회사. 그러면 네. 지금 가지고 있는 비자가 뭐예요? 한국에 말고 인도네시아에서 다니고 있습니다. 아, 네. 알겠어요. 네. 어디? 그럼, 카라왕에서요. 카라왕에서. 네. 그럼 그러면은 학부 학- 과정은 어떤 전공이었어요? 학부가 무슨 뜻이에요? 학부는 학사 과정. 자, 과정. 그거 무슨 뜻이에요, 어, 선생님? prodi S1-nya dulu apa? 저는 한국어, 솔직히 말씀드리자면, 선생님, 저는 한국어 진짜 혼자 배웠어요. 직접 배웠어요. 대학교에 다니고 아니잖아요. 대학교에서 음, 공부하지 않고 그냥 스스로 공부했어요. 네네. 그거. 그러면 그동안 어떻게 공부했어요? 처음에는, 저는 관심이 없거든요. 음, 근데, 어, 하다가 2022년? 2022년? 네, 2022년부터 한국 드라마 볼 때, 이게 뭐야, 이게 무슨 뜻이야, 라고 생각했어요. 음, 그래서, 안 되겠다, 공부해야지. 그때부터 한국어 공부 시작했어요. 그러면 이게 지금 동역사가 된 지 음, 얼마 됐어요? 아, 22월 5일? 12월. 1년, 1년 12월 됐어요. 5일. 그러면은 예, 작년에 시작했습니다. 작년에 시작했고 지금까지. 네, 인도네시아 통역사가 몇 명 있어요? 지금까지? 이거는 처음이에요, 저는. 아니, 제 말은 예, 혼자 아, 일해요. 통역사로. 저, 2명이에요. 두 명이에요. 한 네, 명은 누구예요? 한 명은 다른 사람이 인도네시아 사람이에요. 그 인도네시아 사람이 한국어,
학과, 전공. 아, 아닙니다. 그러면 저처럼요. 한국어 진짜 혼자 한국어 말고 그러면 전공이 뭐예요? 주루산이 아빠? 전공이 뭐예요? 어, 아마 용, 영어 영문학과 네, dari sastra Inggris yang satunya. 네, 예. STC는 저는 Business Administration. 경영학과. 예, 경영학과. 그렇구나. 네. 그러니까 지금 어, 한국어 다시 공부하고 싶습니다. 잘 그럼 부탁드립니다. 뭐 통역 번역 자료가 있으면 저한테 네, 보내주시면 언제 예. 검토해보고 제가 도와드릴게요. 그것도 괜찮으세요? 괜찮아요. 당연히. 아, 예, 예. 너무너무 감사드리고요. 아, 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 아.